dan dia udah mengakui kesalahannya. Saat itu aku laporkan karena memang aku tuh orangnya paling nggak bisa gitu dikata-katain tanpa orang kalau mau bertanya itu kan harus nanya dulu ya baik-baik baik-baik. Nah mungkin Mami DP juga lagi dalam pressure atau capek atau apa jadi dia emosi, tapi udah damai karena memang dia salah orang dan udah minta maaf dan alhamdulillah tetap menjalin pertemanan dan sering pakai jasa interior aku dia. Nah kalau sama yang sebelah yaitu karena memang itu aku ada bukti itu bukan rekaman yang lama, itu rekaman baru di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2021 kemarin. Jadi aku orangnya kan nggak pernah nyenggol-nyenggol orang, jadi aku emang buka chat-chat yang tahun lalu itu karena aku selama ini diem sabar gitu dan emang nggak pernah mau cari musuh gitu loh, orangnya tuh nggak pernah mau begitulah gitu. Terus di 2019 aku ada show lagi itu joget dan salah satunya yang joget rame-rame itu ada Kak DP itulah ya mantannya lah gitu. Dan aku nggak ada kenalan atau apa, namanya juga lagi nyanyi, lama di DM blablabla. Dan itu dia bukan istrinya dan juga udah melahirkan loh. Ada bilangnya kan lagi hamil enggak, dan sebenarnya itu bukan urusanku karena aku kan lagi kerja nyanyi gitu. Dan memang bukan yang jogetnya gimana karena aku kan penyanyi event ya gitu. Udah dong aku diemin, tapi ketika ada chat tersebar yang memang di mana diduga itu adalah chat percakapan kakak dan adiknya itu gitu loh. Jadi aku mengkonfirmasi ke kakaknya, kok aku ada diomongin seperti itu gitu loh. Wajar dong, aku kan memang kenal sama si kakaknya gitu. Kalau sama si adiknya aku tuh emang sekilas-sekilas aja gitu loh, karena aku kenal baik sama si kakaknya. Jadi aku tegur, kok aku diomongin begini ya. Dia pembelaan dan akhirnya aku diblok. Singkat cerita itu pas tanggal Jumat sore aku ada iniin si kakaknya. Nggak lama, sekitar jam 8 malam lah gitu, ada telepon masuk. Aku nggak tahu nomornya, miss call gitu. Terus mungkin bukan miss call, akunya lagi di kamar mandi. Aku telepon balik di reject. Aku terus nggak lama telepon lagi ke aku, telepon lagi langsung, hey lon gitu, hell lontong gitu, dia neriakin aku. Gue nyebutin nama lengkap dia, nama lengkap si adiknya ini. Lu ngapain DM kakak gue gitu. Lonte ya lon an ba saat apalah semuanya, kebun binatang keluar semua. Ya aku sebagai orang yang udah nahan selama 1 tahun, aku diperlakukan seperti itu dan aku diomongin enggak gitu. Sampai ada bahasa fitnah seperti itu. Jadi aku marah gitu loh. Jadi aku pikir ini orang gara-gara cemburu tahun lalu menyerang akunya tuh sampai detik itu, dan aku kan nggak ada urusan sama dia. Aku menegur kakaknya gitu loh, menegur kakaknya soal ada percakapan antara kakak dan adiknya tuh ngomongin aku, dan itu fitnah gitu loh. Wajar dong aku tegur. Kenapa sih adiknya yang marah-marah sama aku dikata-katain ya. Aku jelas manusia loh, aku balikin kayak gitu. Maksudnya lu kenapa sih, lu masih cemburu gara-gara gue joget dulu show sama mantannya gitu kan, nggak beralasan. Dan dia itu menggiring opini seolah-olah aku tuh melakukan apa yang dilakukan. Sekarang gini ya, aku tuh penyanyi bener-bener event penyanyi terhormat, maksudnya tuh di event-event terhormat. Aku nggak pernah nyanyi di klub malam atau apa. Aku pemilih banget orangnya. Aku nyanyi sama joget sama Pak Kapolri, ada ibunya, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Aku nyanyi di depan kayak gitu, dan event-event biasa juga aku dapat, dan aku selalu entertain. Karena emang penyanyi begitu. Terus aku digituin. Nah setelah si adiknya itu maki-maki aku, besoknya ada sindiran lah, ngatain aku babi jijik segala macem, ditegur seperti PSK segala macem. Nggak tau malu gitu loh. Nggak lama ya aku chat dong ke si kakaknya, tolong ya kalau apa-apa nggak usah menggiring opini dan memfitnah. Aku langsung dibales tuh sama kakaknya, kamu tuh seperti perempuan kayak apa juga sama suami orang pas posisinya menurut aku. Tapi kan aku orangnya nggak mau rame-rame ini ya, ntar dikira aku pansos. Maaf, aku tuh nggak pernah namanya pansos. Dari 2014 aku janda, 2013 awal
Aku udah bawa anak 3, anakku masih kecil-kecil. Aku langsung masuk Naga Suara, dan aku lagi tuh dikontrak sama Trans TV itu di acara YKSU Kick Smile sama Raffi sama semuanya itu tiap hari, dan aku seminggu bisa 3 kali ngisi sama Jenita Janet. Terus sama Mami DP juga aku ada ngisi pas paginya tuh yang masak-masak gitu semua. Dan di Indosiar, di Terong segala macam, aku nggak perlu pansos. Dari 2014 sampai 2018 aku tuh bener-bener full di TV dan showku banyak. Dan aku memang bukan artis yang suka nyari sensasi, karena aku merasa aku emang nggak mau aku begitu-begitu gitu loh. Jadi aku disenggol sama siapa aja aku diem aja gitu loh. Jadi akhirnya aku merasa bahwa ini orang kenapa ya gitu loh. Ini kenapa sih terus menggiring opini seolah-olah itu terjadi. Gini loh, apa ya? Aku tuh nggak pernah namanya tuh memamerkan apa yang aku punya, apa yang aku kerjain apa. Tapi orang semua yang deket aku tahu kalau aku ada showroom, aku ada interior, aku punya project, aku punya alhamdulillah ada PT. Cuman kan hal kayak begitu buat aku tuh kalau di depan orang tuh biasa, jadi orang biasa gitu loh. Dan gak pernah mau, ya aku kalau di depan orang ya biasa-biasa aja gitu. Nah sama si kakaknya itu aku deket karena aku satu dokter gigi. Dan aku memang pernah main ke sana waktu aku baru putus sama pacar aku yang coklat. Ya aku curhat lah sedikit sama dia dan tidak ada ngomongin ayo, dan aku memang kadang mau ngajak bisnis bukan untuk berteman pure, karena dia buka salon, dia buka salon, jadi aku sebagai teman mensupport dong, aku mani-pedi segala macem gitu kan di dia gitu. Ya mungkin si adiknya itu awal-awal deket kan dia baru ngerasa takut kan kalau aku main gitu loh. Jadi takut tersingkir atau apa. Aku tuh bukan yang begitu, karena aku pikir pertemanan tuh sama siapa aja. Ternyata ya seperti ini gitu. Dan aku diem aja sampai detik ini gitu loh. Dan kalau aku mempersoalkan, aku bisa aja. Tapi kembali lagi, aku bukan orang yang suka pansos gitu loh. Jadi kalau di depan mereka aku memang kelihatan orang biasa, orang apa, karena memang aku orangnya nggak suka meninggikan diri gitu. Jadi selama pandemi semua orang juga pasti kena dampak, tapi kan kita tetap berusaha, tetap berdoa. Ya alhamdulillah rezeki anak-anak aku ada aja, alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, gitu loh. Jadi insya Allah lah aku tuh punya 3 anak yang sangat aku jaga banget perasaannya, yang sangat aku jaga dari kecil. Aku tuh nggak pernah egois jadi seorang ibu gitu loh. Terus even aku dulu pernah seksi dandan, tapi emang itu adalah tuntutan aku dan emang rasa dendam aku sama masa laluku karena aku pernah disakitin gitu. Dan akhirnya tapi sekarang aku udah mulai sadar bahwa hakikatnya orang tuh ternyata tanpa ada huru hara rezeki itu tetap ada gitu, rezeki itu ada gitu loh. Makanya aku nggak pernah mau nyenggol orang gitu loh. Tapi kok orang kok segitunya ya sama aku gitu loh. Terus pakai menggiring opini itu peristiwa lama. Ya itu yang rekamannya baru. Tapi yang kasus dulu itu saat 2019 akhir itu emang aku lagi show dan aku udah posting saat aku nyanyi sama orang-orang gitu loh. Jadi tolonglah ya. Makanya kan aku dia kan lagi si adik ini kan lagi ribut nih sama temen dangdutku juga ya si Mami ya kan. Tapi dan dia nggak ada. Ya aku pribadi aku tuh ya aku membela kebenaran aja sih. Aku nggak mau ikut-ikutan kayak gimana. Cuman aku mohon lah sama orang-orang yang mungkin dia itu mengungkapkan menunjuk orang itu nggak bisa cari celahnya. Jadi dia tuh mengukur di baju di badannya sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan itu ditunjuk ke orang gitu loh. Nah itu nggak baik banget gitu loh. Jadi gimana ya? Gak perlu seperti itu sih. Tapi kalau emang dia nyari duitnya seperti itu, dia memang sifatnya seperti itu, ya silakan gitu loh. Tapi jangan pernah nunjuk-nunjuk orang yang melakukan yang tidak dilakukan, menggiring opini masyarakat untuk percaya sama mereka gitu loh. Kita tuh punya agama ya, kita tuh punya adab, punya moral, kita tuh hidup nggak sendirian. Even orang tua kita udah nggak ada, kan kita punya anak yang masa depannya itu tergantung amal perbuatan kita di masa sekarang gitu loh. Itu akan kita tabung nanti berikan buat anak-anak. Apa jadinya gitu loh. Kasihan loh.
Kasihan gitu loh. Makanya aku masih diem aja, aku nggak mau berkomentar apapun, aku juga nggak mau, ya mau bertindak lebih, katakanlah aku ke ranah hukum aku bisa aja, tapi aku masih mandang sis a mom gitu, sis mom gitu. Dia adalah seorang ibu, sama seperti aku gitu loh, yang berjuang buat anak-anak. Tapi please, jangan pernah mau meninggi, tapi menjatuhkan orang lain gitu. Jadi orang-orang terdekat aku tahu gitu loh, siapapun itu. Aku gimana ya, kalian bisa bisa mikir lah. Aku tuh dibilang aku nggak bisa apa-apa, aku udah nggak laku di TV, aku ngelonce gitu. Ya Allah, ya Allah gini tuh. Emang patokan orang sukses itu setiap hari ada di TV? Maaf ya, di TV sekarang itu adalah acara-acara yang memang viral, dan aku memang udah bukan masanya begitu. Aku start aku berkarir aja aku udah di usia 30 dan anakku udah 3. Artinya masa aku 7 tahun 8 tahun kemarin itu udah maksimal. Aku memang udah membatasi diri saat ini untuk di entertain yang berlebihan, karena menurut aku udah kasihlah generasi-generasi yang baru gitu loh. Kalau emang rezeki aku masih ada, ya aku lanjutin di entertain ini sebagai penyanyi loh. Dan aku ditawarin stripping sinetron, aku nggak pernah mau karena aku tidak bisa acting. Aku nggak pernah memaksakan suatu hal yang bukan bidangku. Aku tuh pengen kerja dengan keahlian aku gitu loh. Terus aku ditawarin untuk nge-MC segala macam. Aku tuh memang nggak bisa. Jadi aku memang nyanyi bisanya, dan aku mau nyanyi aja. Jadi dibilang aku nggak pernah di TV, ya coba aja dicek dari tahun 2013 sampai 2018-19. Di TV juga sering, cuman kan emang aku nggak pernah yang aneh-aneh. Jadi TV juga, oh dia udah just good mom gitu loh. Jadi tidak ada hal yang perlu diangkat. Sekarang kan TV sekarang itu kan memviralkan orang-orang yang memang bermasalah, orang-orang yang ribut. Kalau orang yang baik-baik lurus-lurus jalannya mah udah, masyarakat juga udah, udahlah dia udah baik gitu loh. Dan aku juga sadar itu, makanya aku move ke ke bisnis gitu. Ya bikin properti, ya aku ada proyek segala macam, alhamdulillah gitu loh. Jadi please gitu, jangan mengiring opini. Ya aku sih nggak peduli siapa kata orang ya, cuma maksudnya kamu kalau aku suruh buktiin itu yang dibilang orang jambi segala macam, coba aku kalau misalnya mau laporin tuh sebentar gitu, coba buat apa gitu kan, buat apa? Bukannya gimana, aku tuh masih menganggap sis mom, dia tuh seorang ibu, mam gitu loh, have kids yang harus diberikan rasa perlindungan, ya kan? Iya dong. Jadi tapi aku mah biar serahin sama ke alam semesta aja, sama Allah yang maha kuasa. Kalau emang ada gimana bukan dari tanganku, gitu aja. Dan aku juga gak sangka sama kakaknya, segitu dia baik di depan aku, tapi di belakang aku tuh seperti itu. Dan sampai ngatain aku seperti itu gitu loh. Loh aku tuh gimana, aku lagi nyanyi, lagi show, misalnya kayak gini. Nih aku kasih unjuk ya. Misalnya aku kayak gini. Soalnya aku lagi kayak gini, lihat ya teman-teman ya. Nih. Aku tunjukin kalau aku show. Aku tuh show ya, bisa sebulan sama Mitsubishi. Aku tuh bisa road show sebulan tuh bisa 8 kali. Itu Mitsubishi doang. Sama semen, Dynamic aku juga bisa sebulan 8 kali. Dan aku alhamdulillah dapat bayaran itu pasti itu 30 minimal. Ya, 30 juta. Jadi waktu aku teriak-teriak cemburu ya sama Kak Dipo itu aja. Jadi itu sebenarnya tuh cemburu soal joget itu. Jadi peristiwa yang lalu masih ke bawah-bawah sampai sekarang gitu loh. Dan dia kalau ketemu aku tuh kayak orang nyemburin, kayak ya aku melakukan itu. Kenal juga sama Kak Dipo enggak gitu, nggak kenal sama sekali gitu. Jadi kenal di situ aja, kan wajar dong di Instagram orang sering follow tanpa kenal gitu loh. Itu aku juga disuruh hapus video aku, suruh di unfollow. Sedangkan itu Instagram aku loh. Itu Instagram aku yang lagi posting aku lagi kerja. Terus aku disuruh unfollow orang yang dia maksud, sedangkan dia udah nggak ada status apapun. Makanya kan aku juga agak rada-rada ya udahlah, aku ngalah. Tapi pas kemarin aku digituin, sedih ya Bo. Maksudnya Allah Robbi itu loh, kok orang bisa kayak gitu ya.
Aku jadi kayak gini ya, jadi kayak aku joget kayak gini. Ada suaranya sih. Ntar ya, aku suarain dulu ya. Jadi kayak gini. Ini aku lagi show dan selalu seperti ini rame-rame. Kayak gini. Kayak aku lagi show kayak gitu. Terus menurut kalian aku sama aja kayak PSK gitu. Sebenarnya kalaupun ada, aku juga bukan merendahkan yang pekerjaannya seperti itu. Tapi please hargai profesi orang lain. Hargai. Mereka juga punya pilihan hidup masing-masing. Apa sih? Gitu loh. Jadi jangan pernah seperti itu ya. Saya berjuang demi anak-anak saya, menjadikan anak saya tuh anak yang baik, lebih baik dari saya. Kenapa anak-anak saya alhamdulillah semuanya pakai jilbab? Ya kan memang saya udah wanti-wanti. Kalau mereka sayang ibu, please jangan pernah contoh keburukan dari diri ibu. Ya aku juga pelan-pelan juga tahu diri dan ya memang ini. Dan yang memang aku juga udah mulai memperbaiki penampilan aku gitu loh. Jadi aku kalau nyanyi dibilang seperti itu sedih juga. Bahkan aku joget sama Pak Kapolri, sama Pak Jokowi, sama Pak SBY. Aku nyanyi di depan Pembu Megawati. Terus aku joget sama Mas Sahroni. Aku joget juga sama anggota dewan, ada istrinya ya. Itu kan emang penyanyi gitu loh. Terus kenapa aku digituin gitu loh. Aku tuh gak pernah merendahkan orang. Insya Allah lah hidupku, walaupun dibilang aku tuh gak bisa apa-apa, aku cuma bisa ya bagaimana. Ya emang kita perlu pamer. Enggak lah ya, orang juga udah bisa nilai gitu loh. Dan gak perlu aku, gimana sih? Ya udahlah, biar aja semoga mereka diberi hidayah. Doain yang baik-baik aja, ya gitu loh. Sebenarnya kalau kita introspeksi diri tuh kelihat ke anak, kasihan loh anak-anak. Kalau kita bermasalah mulu, itu yang kasihan tuh anak-anak aku. Bahkan waktu dia telepon, si adiknya ini nelpon aku, maki-maki aku di tanggal 5 Agustus hari Jumat 2021 jam 8 dan aku rekam ada. Karena sepotong ya, karena aku kan nggak tahu itu nomor telepon siapa. Terus anakku denger, karena aku lagi di Bandung, lagi nganterin anakku pesantren. Coba anakku ngedengerin ibunya dikata-katain lonce, dog, pig, segala macem. Ya mereka kayak gitu, ya sebenarnya apa sih gitu loh. Jadi aku juga orangnya begini, aku coba deh kalian boleh cari berita tentang aku. Dulu aku pernah ada ribut sama Mami DP, itu bukan aku yang bermasalah. Emang aku tuh selalu kena aja gitu loh. Muka aku emang kelihatan ini banget ya, mengkhawatirkan gitu, sampai kayaknya orang tuh curiga banget sama aku. Jadi waktu itu Mami DP juga kayaknya dikomporin orang. Dia mikir aku tuh jalan sama, aku juga nggak kenal nih sama si Kak J pacarnya, karena kan di IG kan suka follow gitu-gitu aja. IG tuh waktu itu baru tenar gitu kan, baru muncul gitu. Dan dia kayak dikomporin orang dan salah orang. Aku laporin karena emang posisinya aku juga dimaki ya, namanya manusia ya, digituin. Tapi ketika udah dikonfirmasi sama pengacara, ditemukan dan Mami DP minta maaf karena memang salah dan karena dia diprovokasi juga. Dan aku orang pemaaf banget. Aku tahu namanya orang lagi emosi gitu dan memang sebelumnya aku sama Mami DP tuh deket banget, kita punya program bareng. Jadi akhirnya udah diminta maaf dan Mami DP berbesar hati minta maaf sama aku, dan aku juga berbesar hati memaafkan Mami DP waktu itu. Jadi udah ada dan aku akrab lagi. Bahkan Mami DP itu setahun lalu ya dia pakai interior jasa interior aku, karena kan dia nggak rumahku. Mau saya Mami DP bikin rumah nih gitu, tolong dong interiornya mau kayak kamu percis gitu. Ya udah, jadi dia pakai jasa aku dan aku juga sering banget ketemu show sama Mami DP, jadi nggak ada masalah. Menurut aku tuh setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kita cerna dengan baik, terus mengakui kesalahan dan baik-baik aja, damai gitu loh. Jadi aku juga manusia, aku kan bukan juga orang yang ini ya. Jadi kalau digituin terus, aku juga sedih loh gitu loh. Gini deh, sekalian orang mungkin dikatain lonce gitu sama mereka ya, sama si kakak dan adiknya ini. Emang kita mau ngeloncein keluarganya, ngeloncein
bapaknya ngeloncein suaminya, kan enggak gitu loh, ya kan gitu loh. Dan aku posisi jelas aku lagi show gitu loh. Suaraku emang serak, say, aslinya. Suaraku emang serak-serak basah. Aku nggak pernah berharap apa ya, aku tuh nggak gila laki-laki. Dari dulu juga aku pacaran nggak pernah sebentar. Sama aku tuh dari mulai umur 19 aku udah nikah. Aku udah kawin muda dan punya anak, dan aku cerai, dan aku pacaran sama orang Kalimantan. Terus 3 tahun nggak pernah sebentar pacaran. Habis itu langsung sama yang coklat tuh, si F yang kemarin udah nikah. Dan aku juga sekarang tuh, si F itu polisi ya. Dia 3 tahun loh pacaran sama aku. Jadi kalau aku ini neko-neko, nggak mau lah seorang polisi, apalagi dia anak jenderal. Terus dia bujangan, dia mau sama aku 3 tahunnya. Kalau emang nggak sampai nikah ya belum jodoh, ya kan? Tapi memang tidak pernah ada seperti itu ya. Dia juga kayak gitulah gitu. Iya, maaf ya atas kegaduhannya. Dan kenapa itu bisa tersebar rekamannya? Karena aku tuh udah terlalu kesel. Ya pastilah ada orang yang menawarkan, udah deh di beb di apa aja. Ya udah silakan, tapi aku nggak mau gimana gimana. Karena emang di antara, jadi teman aku juga temannya mereka. Jadi ya udahlah gitu. Biarin aja, kan kalian udah tahu si adiknya itu tipenya kayak gimana. Jadi mau ya udahlah, sah-sah aja, dia mau posting apa, mau gimana ya sah-sah aja. Kalau mau dibuka, dia yang malu nanti, serius. Aku berpikir kalau sampai mau dibuka ini semuanya, aku ngobrol semua, aku buka semua bukti-buktinya, mereka pasti malu. Malu banget. Gitu loh. Pasti malu. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Kayak gitu. Kalau aku dapat capturean yang si kakaknya sama adiknya itu ngomongin aku wajar dong, karena ada WA aku dulu ke si kakaknya itu yang diomongin lagi ke si adiknya. Jadi aku konfirmasi dong sebagai orang yang teman, bukan ke si adiknya, karena aku tahu adiknya itu udah sifatnya begitu dari zaman baheula gitu. Terus aku tanya kakaknya bela diri, dan aku bilang aku udah tahu ini bener, ini kan omongan aku, dan dia blok aku. Gak lama ya itu adiknya miniin. Dan perlu diketahui, dan aku tuh nggak pernah kenal sama yang namanya adiknya itu ya. Jadi dulu aku temennya Saskia Gotik. Dulu dia ngatain Saskia Gotik itu sahabatku tuh nggak sekolah, lulusan SD, sedangkan dia nggak ada urusan. Aku sebagai sahabatnya bilang dong, ngapain sih nyenggol-nyenggol orang ngatain lulusan SD, ya kan? Kayak gitu kan, dan aku emang gak kelas, itu wajar dong dia kayak gitu-gitu, emang dia kan dari dulu begitu. Nah tapi di 2016 dia itu baru punya anak 2 gitu. Dia DM aku minta diajak kerja. Maksudnya aku kan penyanyi tuh sibuk banget kan, lagi bener-bener show sana sih, dan aku dulu punya sport car, punya klub gitu sama anak-anak mobil, karena aku punya mobil sport. 2016 aku udah punya mobil sport ya, bukan sombong nih. Aku dari 2014 awal aku udah pakai Lotus. Lotus itu adiknya Lamborghini. Ya. Lotus aku udah punya pakai, nanti aku nggak perlu pamer, aku ada. Di 2014 aku tuh udah pakai mobil tuh udah 3. Alphard, Accord sama mobil sport. Aku udah pakai gitu ya. Terus aku di 2015 kalau 14 kalau nggak salah 15 aku beli mobil Fox Boxster yang supercar juga punya, dan aku punya Mercy juga. Nah aku di DM lah sama si adiknya ini, beb bagi kerjaan dong gitu, nyanyi apa kayak ajak-ajak MC kayak, karena aku kasihan dia begitu, karena kan aku orang pemaaf. Jadi waktu pas kejadian ke Saskia Gotik itu udah beres, karena kan kita pernah ketemu di Palu lagi tuh acaranya apa sih, show apa kampanye, kita ketemu dan kita ngobrol lah, udah masa lalu ya kan, siapapun sahabat kita pasti kita bela dong gitu kan. Yang penting kan aku kan nggak marah-marah secara langsung, nggak marah-marah kasar gitu loh. Nah di 2016 itu dia minta job, aku ajak nge-MC, aku bayar 5 juta rupiah. Habis itu aku udah nggak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Lagi itu dia pakai mobil aku, dia nyetir loh mobil aku. Aku pakai mobil Ferrari, dia pakai mobil Boxster aku. Aku bawa mobil 3, Ferrari 1, Boxster 1 sama SLK aku 1.
Aku dari 2016 aku udah punya mobil sport. Jadi ya di mana gitu loh. Ya kan? Aku udah pakai Alphard tahun 2010, aku udah pakai Alphard. Gitu loh. Karena mantan suamiku ya alhamdulillah orang terpandang gitu loh. Dan mertuaku juga sampai detik ini mertuaku Mpok Ati ya. Mpok Ati tuh mertuaku. Jadi masih sekarang tuh masih sayang banget sama aku gitu loh. Karena emang aku nggak pernah berulah, nggak pernah macam-macam. Dan aku pisah sama bapak sama anaknya Mpok Ati, aku nikah sama orang Semarang. Dan itu bener-bener pejabat segala macam. Dan aku ya udah punya segalanya, jadi apa yang aku mau pansosin gitu. Cuman emang di 2013 aku pisah, aku tuh bener-bener bawa anak doang. Ya udahlah aku ikhlas ya kan gitu loh. Nah aku berjuang dari situ, emang dasar Allah tuh baik banget sama aku. Aku dibawalah ke Naga Suara, mulai tuh aku nyanyi bareng sama Gotik. Gotik terkenal, aku juga ke bawah. Aku show terus tiap hari sama Gudang Garam, sama Jarum, sama dikontrak sama aku tuh waktu tuh nyanyi udah sama Wali, sama band-band besar. Di tahun 2013-14 tuh udah nyanyi sama band besar gitu loh. Gitu. Jadi apa ya, kan orang ada masanya gitu, tapi inget aku tidak pernah naik ke TV atau aku sukses itu karena nyenggol orang, nggak pernah sama sekali. Emang aku ya bisa nyanyi gitu loh. Jadi seperti itu. Aku ya berusaha ya, kalian juga mungkin aku nggak perlu ngomong ya, yang tahu, yang follow aku, bagaimana aku mendidik anak-anak aku. Walaupun aku tampilanku seksi, tapi anak-anak semuanya alhamdulillah agamanya. Karena emang aku tujuanku apa? Aku tuh nggak pernah mikirin dunia, aku cuma mikirin cari duit yang baik untuk anak-anak. Anak-anak aku tugasnya apa? Ibadah, sekolah. Biar suatu hari nanti ketika aku tuh lemah, ketika aku tuh bener-bener putus asa, anak aku tuh nguatin aku gitu loh. Makanya aku nggak mau berulah gitu. Makanya aku juga wajar dong ketika aku digituin terus, dia ngatain aku muk balik. Itu manusiawi banget gitu loh. Dan aku tuh gak, kenapa dia adiknya itu marah-marah sama aku, kan aku negur kakaknya. Karena ada bahasa yang aku pernah curhatin ke dia kemana-mana gitu loh. Loh aku malah dikata-katain gitu loh. Malah aku dikata-katain gitu. Jadi ya ini karena aku belum bisa tidur, jadi aku ajak kalian live gitu. Aku tuh nggak gila popularitas, wallahi. Orang mungkin menurut mereka itu orang sukses itu terkenal di TV tiap hari. Iya, mungkin sekilas, tapi menurut aku orang sukses banyak juga kali yang biasa-biasa aja, yang nggak terkenal. Tapi di mana kalau sukses ukurannya seperti itu dan bangga, ya itu mungkin mereka yang melabelin dirinya sendiri. Label kita itu bukan kita yang labelin, tapi orang lain gitu loh. Ya aku nggak pernah sebut nama, kan aku bilang kakak dan adiknya. Ya nggak apa-apa, aku mah tahu. Mereka kan kalau ribut kan aku dikatain geng sampah, gabung. Aku tuh nggak perlu gabung sama siapa-siapa. Kalau cuma mau ngadepin mereka berdua mah, atau sama itu cuma aku tuh bisa sendiri. Ya kan ada kan chatnya, itu tuh chat aku tuh awal tuh panjang sebenarnya, masih banyak yang aku harus suruh hapus story IG aku suruh unfollow. Itu sebelum aku unfollow dan hapus story IG aku yang aku joget sama ex-nya itu, aku masih di chat sampai pagi. Setelah itu aku hapus, udah enggak. Tapi setelah itu kalau ketemu di luaran aku dijutekin. Aku senyum, aku tegur, aku kan orangnya emang nggak pernah mau cari musuh di mana-mana. Aku tuh selalu senyum sama orang, selalu sapa duluan, meskipun aku yang tua. Tanyalah penyanyi-penyanyi yang lain, gitu loh. Iya, dia kan beralibi itu kasus dulu, kenapa baru di up sekarang? Iya, yang dulu aku nggak pernah up, aku diem-diem aja kalau aku mau pansos dari yang tahun lalu 2020 awal itu, yang Desember akhir, pokoknya yang aku nyanyi sama Gesrek Indonesia, itu udah aku jadiin gorengan kalau aku mau tenar, tapi kan aku enggak, aku legowo aja aku digituin. Tapi ketika kemarin aku dimaki-maki, ya aku wajar dong, ini orang sentimental banget ya sama aku, dan dia ternyata pernah senang sama cowokku si F itu, polisi yang terus bete lagi kali, kata si kakaknya itu pacarnya baby gitu loh, tambah bete aja sama gue gitu. Aduh.
Aku emang suaranya serak-serak ya. Aku gak pernah ribut, aku yang diributin. Aku gak pernah ribut. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi aku tuh gak pernah ribut. Aku yang diributin. Jadi kayak misalnya gini loh, aku kan berteman sama kakaknya. Satu dokter gigi, dan aku pernah main juga ke salonnya. Nah, aku udah baik-baik lah, seringnya cipika-cipiki ketika ada suatu hal yang muncul tuh, yang lagi viral, yang chat mereka kesebar-sebar itu, chat apalah nggak ngerti. Ada namaku, tadinya selagi nggak ada namaku, aku juga nggak bakal konfirmasi. Tapi ketika ada dan itu omongan bener chat aku yang aku pernah chat ke dia menyebar, ya aku yakin dong bahwa itu adalah chatnya mereka dan itu katanya diedit. Nggak mungkin lah ngedit seperti itu. Dan aku wajar dong tiba-tiba aku diblok, tengah lama aku ditelepon gitu loh. Nah, yang paling parahnya lagi ketika itu besokannya aku konfirmasi lagi ke si kakaknya ikut-ikutan ngatain aku PS kok gitu. Hai Wen, aku tuh orangnya nggak pernah mau gimana ya. Dulu mami DP aja mengakui kok nih, mami DP mengakui dulu ada dia komen di Instagramnya dia, bukannya mami DP pernah berantem sama Baby. Iya, mami DP pernah salah paham sama aku, tapi kan manusia itu kalau udah minta maaf kita maafin dong, ya kan, bener kan. Dia samperin aku lagi itu di Trans TV dan minta maaf sama aku, jadi maafin ya mami, lagi itu salah orang, karena ada yang ngompor-ngomporin, ternyata Baby nggak kenal dan nggak pernah. Ya aku emang gak gatel jadi cewek, aku tuh nggak pernah gatel sama orang-orang entertain atau apa, atau aku deket sama mantannya temanku, aku deket sama temanku pacarnya apa, nggak ada. Aku punya dunia sendiri ketika aku harus mencintai laki-laki gitu. Nggak ada yang memprovokasi aku tuh nggak bisa gampang diprovokasi, cuman aku disenggol dan separah itu gitu loh, tidak ada gitu loh. Kalau kalian jadi aku juga nggak mungkin juga diem aja dong gitu loh. Saya ingat sama Teh Baby karena single mom yang berjuang untuk anak-anak, kan mendidik anak selain melakukan penyanyi. Iya, dan aku tuh penyanyinya juga bukan penyanyi yang aneh-aneh. Aku penyanyi event, penyanyi gathering yang nggak pernah, aku maaf ya yang pernah nyanyi di klub. Emang aku nggak pernah nyanyi di klub. Aku tuh nyanyi selalu di event-event terbaik, terbagus. Mitsubishi, Gudang Garam, Jarum, brand-brand besar, Indomaret, Alfa, dan apa deh aku promosi deh mereka. Itu dari tahun 2014 aku udah show kemana-mana sama Wali, band lagi gede-gedenya. Sama Jarum, sama Gudang Garam gitu aku tuh. Jadi apa ya? Itu aja. Aku di sini bukan mau gimana. Aku perlu menjelaskan sedikit. Aku perlu menjelaskan karena, dan aku juga nggak ada mau nantangin lah. Kebenaran adalah kebenaran gitu. Jadi aku tuh nggak pernah sama sekali masuk ke ranah privasinya orang tersebut. Tidak gitu loh. Bahkan terakhir aku kesana tuh aku mau ngajak bisnis. Aku kan cuma belaga ya, aku nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah gitu loh. Aku tuh nggak perlu keluar gitu loh. Terus aku pakai tas kroko, dibilang aku KW segala macem. Gini ya, kita tuh nggak perlu lah begitu-begitu. Seandainya pun ada orang beli barang yang tidak asli, ya nggak pakai uang dia juga kan, bener nggak? Ya udah pakai uangnya dia, biarin aja gitu loh. Ya makanya aku tuh nggak pernah bikin masalah. Kalau iya ada pernah aku singgung penyanyi temanku juga, karena aku ngerasa aku juga gitu. Aku tuh nggak ngerti, kadang mungkin mukaku kayak terlalu gimana ya, kadang orang tuh punya pikiran jelek sama aku gitu, dan tuh semua nggak ada yang benar. Dharma Wangsa nggak ada, aku nggak tahu yang check in di Dharma Wangsa dulu katanya apa ya, yang difitnah tuh dulu
Ada yang difitnah, ada yang dibuka-buka juga. Jadi gini loh ya, apapun pekerjaan orang nih, buat cewek-cewek, buat cowok-cowok, apapun pekerjaan orang, maaf ya mau dibilang lonce atau PS ke itu, selagi dia tuh tidak iniin kamu gitu loh, kecuali ngerampok atau apa itu kan juga urusan orang. Kita nggak bisa ngejudge orang selagi kita nggak nyinggung orang itu, terus apa ya, nyinggung kita sendiri gitu. Hargailah gitu, hargailah. Dan bukan berarti karena aku tuh cuman, aku ya maaf nih, aku dulu pernah sama mantan aku nyanyi lah di sebuah karaoke ya, baik di Jakarta ataupun misalnya di Surabaya atau apa, aku nyanyi sama mantan aku. Sorry ya, mantan aku tuh bawa temannya banyak, orang kantor lagi entertain lah, itu semua bawa LC, bawa ya pemandu karaoke gitu semua. Aku tuh waktu lagi terkenalnya, tidak pernah ada aku mendiskriminasikan mereka. Aku salamin satu-satu itu. Kalau aku nggak munafik, aku pernah karaoke sama pacar aku gitu loh. Tanya anak-anak Paragon, tanya tuh yang Sun City segala macam. Aku pernah ulang tahun pacarku di situ, LC tuh diundang banyak. Maaf ya pemandu karaoke kayak gitu. Aku tuh foto, aku peluk mereka, aku salam-salaman sama mereka. Aku tuh nggak pernah merasa aku ini siapa. Karena menurut aku mereka itu ya udah, mereka tuh punya hak atas hidupnya gitu loh. Jadi seperti itu. Mau apa ya? Intinya orang mau apa aja itu bukan urusan mereka gitu. Ya kan? Betul dong? Ya nggak? Kecuali emang aku nih ngegodain suaminya si kakak, aku ngegodain cowoknya adiknya, itu langsung memang kan ranah privacy, nggak usah deh gitu loh. Terima kasih ya, maaf ya Teteh curhat, Teteh lagi nggak bisa tidur. Jadi aku emang udah banyak single aku juga 8, dan lagu Jangan Bilang Sayang aku hits di 2016 gitu loh. Terus ya pokoknya aku udah ngisi acara-acara ulang tahun TV besar gitu, dan semuanya aku nyanyi, nggak ada aku ngegibah. Hai Jasa Ica sayang, I love you. Gak apa-apa sayang, aku lagi memberikan pencerahan buat teman-teman di Instagram. Jadi aku tuh nggak pernah mandang orang tuh mau gimana-gimana. Lah, ini apa sih Made Musela? Teh kalau nggak mau sampai masalah, jangan ikutin yang sampai jadi si kakak dan adiknya unfollow. Lah aku mah nggak ada masalah mereka unfollow. Emang dari zaman dulu juga si adiknya udah unfollow aku, cemburu sama aku soal aku joget. Kalau masalah si kakaknya aku di unfollow, ya dia ngeblok aku karena aku tegur soal chat dia yang tersebar gitu loh. Gitu. Jadi aku kehilangan mereka unfollow, aku nggak ada, emang aku nggak pernah nge-view mereka juga. Oh, mobil aku nih, mobil mewahnya lunas nggak? Oh, semua mobil aku udah lunas ya. Siapa nih namanya? Roberto Tony Lubis. Udah lunas ya mobil aku semua, nggak ada. Tinggal rumah, dan itu pun ada sebentar lagi lah. Rumah kan bukan berarti aku nggak mau lunasin ya, karena uangnya aku pakai buat putaran kerja. Lumayan lah. Kalau uang 4 M itu aku bisa puterin kerjaan buat rumah, nambah buat bulanan. Nih Jesa Ica tuh bilang, kakak kamu orang baik. Yang nge-label kita baik itu bukan diri kita sendiri. Aku juga punya kekurangan, aku juga punya apa ya, punya keburukan gitu loh. Allah tuh, tapi kan aku nggak pernah nyenggol orang gitu loh, ya nggak? Aku nggak pernah nyenggol orang. Kalian gimana malam Sabtu kemana? Ini Roberto Anthony Blue itu apa sih? Kamu tuh ngomong apa sih? Jangan karena masalah sepele masuk bui. Aku emang mau ngapain? Emang aku ngapain? Apa yang mau mesti masuk bui itu yang mana? Gile lu emang apaan? Aku
nggak pernah gabung sama siapa-siapa ya intinya. Ya kalau ada orang yang nggak suka sama aku digituin ya wajar kan, mereka juga, aku juga punya temen yang nggak mau juga aku digituin ya toh. Roberto, kamu geng mana sih? Insomnia? Iyalah, orang aku tadi tidur. Dan emang aku kalau malam gini nonton Netflix. Ya, Cesa sayang. Cesa saya tahu ya. Cesa belum kenal Teh Baby dari dulu belum. Tapi kita udah sering. Tapi aku emang nggak pernah sombong-sombong. Aku ketemu siapa aja aku pasti negur. Aku pasti tegur. Gitu loh. Aku pasti sapa orang duluan, even aku yang lebih tua, aku nggak pernah. Aku tuh orangnya kalau misalnya ada suatu hal yang salah paham gitu, aku pasti langsung tanya, dan tanyanya pasti baik-baik. Sorry misalnya aku sebenarnya Ica deh, aku ada DJ Cica Twin tuh, misalnya aku lagi ada diomongin orang dan itu kalian dari Cisa, aku pasti tanya sama Cisa baik-baik, sayang Cisa, Teteh mau tanya nih, ada omongan begini bener nggak sih sayang gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak pernah yang membabi buta gitu loh. Ya aku cuman itu aja buat teman-teman, makasih. Aku ya curhat-curhat malam buat ngisi waktu weekend aja. Iya sayang, Cisa. Aku selalu sabar kan, kamu tahu aku sabar. Mukanya merah karena skincare aku skincare mahal, say. Skincare aku ya bukannya sombong nih, kalau mau sombongin ya, skincare aku tuh harganya bisa beli motor. Dan mesennya nggak di sini, di Jerman. Tuh kalau mau sombong, aku mau sombong tuh. Iya sayang. Ya udah, aku terima kasih buat semuanya. Ya, aku nggak minta pembelaan siapa-siapa. Aku nggak usah aku nggak minta pembelaan siapa-siapa. Aku cuman mengungkapkan perasaan aku, ini Instagram aku. Ada nih, Sandi Auto 2000 Ambassador. Kak Baby ramahnya nggak cuman ke yang lebih tua kok. Kak Baby tipe orangnya low profile, banyak yang nggak tahu sifat kebaikannya Kak Baby aslinya. Wah, ini si Megan ini luar biasa loh. Itu teh Hotel 1001 check-in nama siapa? Di mana? Sorry Jack. Gue kalau mau check-in nggak di 1001, gue penyanyi. Penyanyi yang sering nyanyinya tuh di hotel-hotel bintang 5, di Grand Ballroom, di Marriott, di Ritz Carlton. Itu aku di ballroom nyanyi-nyanyi semua tuh kayak gitu. Kayak gitu mah gak perlu ketemu. Aku gak ada yang dihasut, aku yang ngerasain sendiri. Nih ya, Madam Morsel. Iya kak, lebih baik teteh ketemuan deh sama si kakak dan adiknya, biar gak ada kesalahpahaman. Aduh, orang kayak mereka tuh udah gak akan bisa begitu. Udah terlanjur malu. Iya sayang, Cisa, makasih sayang. Oh Megan banyak ya, oh, makasih. Banyak lah orang yang gak takut check-in di hotel. Ya orang aku penyanyi, kalau nyanyi show di hotel, emang aku nyanyi di klub. Bah. Tidak pernah ya, Hotel 1001.
follow Andriani. Iya kayaknya ya. Tahu banget dia ya. Kakak Patrice, I love you. Sebentar lagi kita akan launching. Kakak Patrice, I love you. Kakak udah jam 11:30. Kita harus mengucap selamat ulang tahun buat someone. Ya kali juga aku mau cekin di 1001. Mau ngapain? Enggak, aku mah gak ada rasa kepancing atau aku lagi cerita aja sama kalian. Kalau itu kejadian rekaman itu baru kemarin hari Jumat tanggal 5. Anakku udah bobo. Dia kalau yang adik Naya kan lagi pesantren di Bandung, nanti hari Minggu teteh mau ke sana. Mau jengukin dia. Kalau yang kakak udah pasti bobo, adik juga udah bobo. Ini aku nungguin jam 12 karena aku mau ngucapin ulang tahun buat someone spesial. Jadi aku mau tunggu. Hari ini juga kakak aku ulang tahun gitu. Kalau di sini ada komen-komen yang negatif, aku sih bukannya mau di ini ya. Apa? Itu ada Megan itu kayaknya bahasanya Desa sih, ya kan? Orang yang sering menggiring opini, sedangkan dia menilai orang dari dirinya sendiri. Nius, kenapa ya cantik-cantik selalu jadi single mom? Udah deh, gak usah bawa-bawa status. Mau jadi single mom, mau apa? Itu kan pilihan hidup orang. Takdir orang, gak usah diperdebatkan, oke? Okay? Ya kakak, aku ini doang nih lagi inian. Makasih buat teman-teman semua yang udah gabung. Aku gak akan mempermasalahkan jauh-jauh. Aku cuman meluruskan opini-opini ya. Gak perlu pembenaran lah aku mah. Toh yang disenggol juga bukan cuman aku. Bahkan artis kelas tinggi aja disenggol ya kan, apalagi aku lah yang remah rengginang ya kan. Aku mau nyanyi terakhir sebelum aku tutup karena aku mau istirahat. Yaskia, makasih. Apa ya, nyanyi apa ya? Aku nyanyi apa ya? Raisa, makasih nonton seluruh keluarga live. Makasih ya buat semuanya. Nggak apa-apa mau yang komen ya. Kita tuh punya tangan cuma 2. Jadi tidak bisa menutupi banyak mulut yang merongrong kita. Jadi kita tangan 2-nya ini nggak usah pakai begini, tapi kita pakai begini. Berdoa aja. Alam semesta itu nggak tidur, ya. Mau saya seperti apa, selagi saya nggak nyenggol kalian, nggak nyenggol siapa-siapa, tolong saling dihargai aja, ya kan? Mungkin karena baby banyak hartanya dikira, ya Allah kalau banyak harta dikira BO itu bagaimana gitu loh, ya kan? aku tuh udah tua loh, aku tuh janda anak 3 ya kali. Logikanya dong, ada yang mau beli aku segitu mahal, ya kan? Enggak, logikanya nih, aku nih udah anaknya 3, udah SMA, umurku juga udah mau hampir 40. Ya cowok juga kalau punya duit banyak mau pesen aku juga kayak mendingan yang muda-muda daripada aku. Wow, berarti kalau aku masih laku, masih mahal, masih apa, ya berarti aku fantastis dong, sekelas Jennifer Lopez ya gak? Tol gak? Tol gak tuh? Sekarang gitu dong logikanya. Katanya mungkin kan aku hartanya banyak karena aku begitu, aku jula-jali gitu ya. Sekarang gini dong, aku anak udah 3, udah 17 tahun dan aku mau 40 tahun umurnya ya. Jadi
Jadi aku kalau misalnya ada cowok yang punya banyak duit mau ngasih aku hanya untuk, maaf ya, one standing night sama aku, ya Allah sayang banget, mendingan yang muda-muda, ya kan? Walaupun alhamdulillah sih berkat Devi Estetik Klinik aku tetap awet muda, cantik, tetap fresh badannya. Makanya ya banyak juga yang cemburu ya kan. Ya udah guys semuanya. Pokoknya kalau kalian mau kayak Teteh, mau tetap awet muda, mau tetap langsing nih, makanya tuh nanti tuh lihat di Instagram Teteh ya, ada Devi Estetik Klinik. Setiap hari tadi ada di situ. Jadi yang mau cantik ketemu Teteh di Devi Estetik Klinik ya. Nah, itu logikanya, kalian tuh harus main dengan logika. Kalau dia bilang kerjaan aku cuma jual jali, berarti berpikir dong. Berpikir nggak banyak cewek yang lebih muda, cantik-cantik dan kayak gimana kalau emang duitku itu yang ya alhamdulillah dibilang orang banyak dan alhamdulillah kaya bisa seperti itu. Iya berarti keren banget dong aku. Berdiri bulu romaku, merinding kulit tubuhku, pandainya dia berpujangga. Cinta khusus buatku, katanya sepanas matahari. Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada. Aduh, mana tahan dak dikduk dalam jantungku. Berdiri mah bulu romaku, hai berdiri mah bulu romaku. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh tugu Monas. Megan, kalau sama lonte gak usah ribut. Sorry ya, mungkinnya di sana yang selalu ngeributin. Gak apa-apa deh kalau kamu memang bilang saya lonce. Tapi berarti saya keren dong. Bisa punya rumah di atas 10 miliar, bisa punya mobil sport, bisa punya mobil Alphard, bisa punya, ya alhamdulillah nih ya, berlian-berlian yang gede-gede. Berarti sukses banget daripada yang sebelah. Udah ngelonce juga, tapi gatot terus kerjaannya nyenggol-nyenggol orang. Ya kan. Buah. Yaudah, dadah sayang semuanya.